Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofi Amin, NIM 2022-1123774, kelas 5A, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Agama Islam. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI, di mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berjudul Jenis-jenis penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu proses mengamati, merekam, dan mengumpulkan berbagai data atau dokumentasi dari hasil karya yang sudah dikerjakan oleh siswa dan bagaimana cara mereka mengerjakannya. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, kita sering menggunakan istilah seperti tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengertian dari tes adalah seperangkat pertanyaan atau tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi di mana di dalamnya mempunyai jawaban yang dianggap benar. Tes juga merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar siswa, yang termasuk dalam kelompok tes antara lain tes objektif dan tes uraian. Sedangkan yang termasuk kelompok bukan tes atau non-tes antara lain pedoman pengamatan, skala rating, skala sikap, dan pedoman wawancara. Kemudian, pengertian dari pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka dari suatu objek yang diukur. Penentuan angka ini merupakan suatu upaya untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Untuk dapat menghasilkan angka yang merupakan hasil pengukuran, maka diperlukan alat ukur. Diperlukan alat ukur yang dapat membantu untuk menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. Kemudian, pengertian asesmen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tes dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan siswa. Jenis-jenis asesmen seperti kuis, ulangan, harian, tugas individu, tugas kelompok, PTS, serta UAS. Kemudian pengertian dari evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan mulai perencanaan sesuatu program substansi pendidikan yang termasuk kurikulum dan penilaian atau asesmen serta pelaksanaannya. Pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya, agar dapat meningkatkan kualitas. Pada produktivitas, maka kegiatan evaluasi selalu didahului dengan kegiatan dan asesmen. Kemudian, dunia pendidikan tentang penilaian. Dalam arti asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi, pencapaian hasil belajar, dan kemajuan belajar siswa serta mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Penilaian dalam arti evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara menyeluruh. Kemudian, prinsip-prinsip penilaian. Agar penilaian yang kita lakukan benar-benar dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pencapaian hasil belajar siswa, maka yang perlu kita perhatikan adalah prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, valid. Yang ketiga, adil. Yang keempat, objektif. Yang kelima, berkesinambungan. Yang keenam, menyeluruh. Yang ketujuh, terbuka. Dan yang kedelapan,
bermakna. Kemudian jenis dan fungsi penilaian dalam pembelajaran, yaitu yang pertama tes seleksi dan fungsinya. Tes seleksi adalah satu jenis tes yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Biasanya diadakan jika jumlah peminat yang akan mengikuti suatu program melebihi dari yang dibutuhkan. Tes seleksi dapat dilaksanakan secara tertulis, wawancara, atau keduanya. Kemudian yang kedua, tes penempatan dan fungsinya, yaitu Gronlund dan Lin menyatakan bahwa tes penempatan memegang peranan penting dalam membantu mengelompokkan seorang sesuai dengan kemampuannya. Manfaatnya kita dapat memperoleh kelompok peserta dengan kemampuan yang berbeda-beda, relatif homogen, sehingga program dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pretest atau post-test dan fungsinya. Pretest merupakan salah satu jenis tes yang dilaksanakan pada awal proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang disampaikan. Sedangkan post-test adalah salah satu jenis tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, bertujuan agar dapat mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan berhasil atau tidak. Yang keempat, tes diagnostik dan fungsinya. Tes diagnostik merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Guru harus berupaya untuk mencari penyebab kesulitan belajar tersebut dan sekaligus berupaya untuk mencari cara menghilangkan penyebab kesulitan belajar itu, sehingga siswa dapat berhasil menyelesaikan dalam program pembelajaran yang telah dirancang. Yang kelima, tes formatif dan fungsinya. Tes formatif adalah salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan satu unit pembelajaran. Yang menjadi fokus adalah ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran, bukan mencari penyebab kesulitan belajar siswa. Yang keenam, tes sumatif dan fungsinya. Tes sumatif merupakan jenis tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menguasai keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran tentunya tidak akan sama. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya kawan-kawan. Terima kasih.